what's up? Came back to channel my CJ tutorial. Boom. Hai. Oke, pada kesempatan kali ini seperti sesuai dengan judul dan thumbnail yang kalian lihat ya, yang dari layar video pertama saya. Kali ini kita akan mengkuak beberapa video yang sangat menohok sekali ya, sampai terohok-ohok. Oh my god. What? Oke, pada kesempatan kali ini kita di sini diajarkan untuk bagaimana tidak sekedar berpendidikan tapi juga harus memiliki iman, oke? Karena kenapa video kali ini adalah orang-orang yang memiliki agama, bahkan mereka duduk di tempat-tempat yang memang orang-orang yang beragama, tapi mereka malah melecehkan agama sendiri, bajingan. Heri Wirawan, oh my god, terwow sekali. Pokoknya waktu itu di FYP tuh, saking kerennya FYP dia guys. Di sini saya lagi screenshot. Nah ini pelaku perkeosan ya, kalau kita perkeosan aja biar nggak kena dolar kuning. 13 santriwati, oh my god, hingga hamil. Astagfirullahaladzim, hingga hamil guys. Jadi di sini yang kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, entah mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu, kita digemparkan dengan seorang ustadz ya, pimpinan pondok. Jadi dia itu memperkeos sebanyak 13 santriwati, sehingga di antara mereka itu ada yang hamil dan mereka sudah memiliki 9 anak. Bangsat kau. Video ini harus kita angkat karena kayaknya memang moral di Indonesia ini sudah benar-benar kurang sekali. Bahkan sampai jangankan kita yang orang awam, bahkan sampai orang-orang yang duduk di tempat-tempat yang memang setiap harinya dinaungi dengan kajian-kajian, tapi mereka juga melakukan hal ini. Nah, ini yang saya tanyakan kepada teman-teman, apa sih yang seharusnya kita lakukan biar bisa menjadi orang itu yang beragama, memang benar-benar beragama. Oke, daripada bacot lagi, kita langsung nonton aja videonya ya. Tunggu bentar, kita pakai ini biar kita jelas. HW, 36 tahun, pelaku kasus pemerkosaan belasan santri menjalani sidang perdananya Selasa kemarin 7 Desember 2021. Agenda sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Y. Purnomo Suryadi itu digelar secara tertutup. Sejumlah saksi yang dihadirkan dalam sidang merupakan santri korban dari kebiadaban. HW merupakan ini mukanya guys, pesantren di Cibiru, Bandung. Culun kali. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandung Agus Murjoko menyebut perbuatan terdakwa dilakukan dalam rentang waktu 2016 hingga 2021. Korban pemerkosaan HW saat ini tercatat mencapai 12 orang dan usianya masih di bawah umur. Bahkan 7 korban diantaranya sampai hamil dan sudah melahirkan 9 bayi. Atas kelakuan HW, semua korban rata-rata mengalami trauma berat. HW juga didakwa dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Oke, ini kontennya kita dapat dari merdeka.com ya. Jadi teman-teman yang pengen kepo dengan merdeka.com silahkan langsung aja cari. Oke teman-teman, sahabat kepo dimanapun kalian berada. Nah di sini kita udah ditampilkan nih satu video yang mana si HW tadi yang saya sebutkan aja namanya Heri Wirawan. Nauzubillah min dzalik, semoga kita nggak seperti dia, bahkan bisa lebih bejat lagi. Nah jadi di sini nih kronologinya dia punya pondok pesantren. Nah di situ kebetulan semuanya santri putri ya. Tapi di sisi lain selama berapa tahun ya, dari 2016 sampai ke 2021 kemarin kalau nggak salah, terakhir di akhir tahun, kalau nggak udah masuk awal daripada 2022 maksudnya. Nah dia itu sudah sering memperkeos santriwatinya. What the fuck? Ya, nauzubillah min dzalik, sampai guys, itu sudah ada yang hamil 7 orang dan memiliki 9 anak. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini salah satu yang harus kita kutip. Nah, jadi ini saya pertanyakan ya, ada apa dengan Indonesia? Oke. Mungkin di luar sana lebih parah, tapi ini adalah berita yang hangat, bahkan panas ya. Kalau kita sentuh bisa meledak. Oke, langsung saja kita ke berita yang kedua. Nauzubillah min dzalik. Ini sudah pernah viral, tapi waktu itu saya belum tahu dan mungkin teman-teman kebanyakan belum juga ada yang tahu, yaitu kurang ajar lagi nih. Apa itu? Yaitu korupsi apa nih?
korupsi dana Al-Quran, anjau. Jadi ada juga yang korupsi dana Al-Quran. Tidak main guys, bukan sekedar 100 juta, 200 juta, bisa sampai 10 juta lebih. 10 juta, 10 miliar. Makanya hari ini kita akan geledah lagi ya. Bukan berarti kita mengkoak kasus-kasus lama, tapi saya cuma ingin memberi teman-teman gambaran bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oke. Ya oke, langsung saja kita nonton cuplikannya ya. Tapi sebelum itu ini dia fotonya, kita lihat dulu biar nggak salah paham nih, ntar biar saya nggak diapa-apain gitu ya. Nah nih ini dia, mana ya. Nah nih, kasus korupsi penggalangan Al-Quran. Oh my god, kasus korupsi pengadaan Al-Quran merujuk pada kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Agama. Oh my god, yang lagi viral kan itu Kementerian Agama, sekarang juga Kementerian Agama. Tapi ini udah lama nih, udah lama. Nah, pada APBN 2011 dan 2012. Emang ini udah lama, cuman saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa Indonesia ini pernah gitu ya. Nah, anggaran sebesar 22,88 miliar. Wow, itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Kalau ditaruh di kamar saya ini, berenang sudah kami. Berenang udah. Untuk pengadaan Al-Quran menjadi latar belakang dari perkara ini. Oh, jadi latar belakangnya ini untuk pengadaan Al-Quran nih. Anda sehat apa tidak, Pak? Oke, langsung saja. Dari perkara ini, kasus ini melibatkan beberapa nama sebagai tersangka, mulai dari Zulkarnain Jabar. Oh my god, ini kalau ntar kalau saya dapat fotonya nih, saya taruh di sini nih. Ini fotonya. Nah, nih Zulkarnain Jabar nih. Dedi Prestia. Nih orang-orang yang biar kalian tahu siapa-siapa aja tuh yang udah kotak-katik uang sebanyak itu ya. Nah, terus Ahmad Jauhari, bahkan hingga Fad Elfos. Atas kasus ini total kerugian yang ditanggung oleh negara adalah sebesar 14 miliar. Oh my god. Itu kalau 14 miliar udah bisa kenyangkan kita satu kampung ini, Pak. Bapak cuma ngambil, astagfirullahaladzim. Itu dana Al-Quran, woi. Oke, tidak tahu entah matinya jadi apa tuh. Semoga ditaubatlah, semoga dimaafkan Allah ya. Tersangka dalam kasus proyek Kitab Suci Al-Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama antara tahun 2011 hingga 2012 dan pengadaan laboratorium komputer Madrasah Sanawiyah. KPK sebelumnya telah menetapkan Fad sebagai tersangka dalam kasus itu. Fad datang ditemani kuasa hukumnya pada pukul 10 Jumat pagi. Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK membuka lagi kasus ini setelah vonis dijatuhkan kepada 2 terdakwa 5 tahun yang lalu. Mereka adalah senyum-senyum aja nih orang. Zulkarnain Jabar keren dan kali. putranya Dendi Prastia. Zulkarnain divonis 15 tahun penjara, sementara anaknya divonis 8 tahun. Dalam vonis hakim kepada Zulkarnain dan juga Dendi, keduanya disebut bersama-sama dengan Fad telah mengintervensi pejabat Kementerian Agama untuk memenangkan PT Batu Karya Mas sebagai pelaksana proyek pengadaan laboratorium komputer Madrasah Sanawiyah 2011. Yo. Ini dia Oke teman-teman, kita udah dilihatkan lagi tuh tadi. Jadi video ini bukan kaleng-kaleng ya, udah ada videonya di itu tuh, di YouTube tuh, udah di berita. Nah, cuman saya tidak mengkuak video ini, maksudnya udah tidak menggali-gali video lama, cuman untuk membuat kalian itu berpikirlah bahwa Indonesia memang benar tidak baik-baik saja, bahkan dana Al-Quran saja bisa dikorupsi guys. Berkedok itu ya, laboratorium MTS Pak. Habis uangnya dikorupsi. Nah oke teman-teman, untuk selanjutnya nih, yaitu dana haji lah ya. Untuk dana haji ini mungkin tidak ada yang tahu. Kalau kalian tidak tahu emang berarti kurang ya, maksudnya ketinggalan lah berita gitu. Nah oke, langsung saja dana haji ini kita cuma lihatkan ke fotonya aja ya, karena saya nggak banyak cari tentang videonya. Nah nih, ini dia terbukti korupsi Haji Surya Dharma Ali divonis 6 tahun penjara. Oh my god, cuma 6 tahun penjara. Orang ngumpuli dana haji, Pak, sampai jual kebun. Itu belum tentu naik haji, tunggu 12 tahun lagi tuh bisa naik haji kalau ekonomi ya, sistemnya. Astagfirullahaladzim, ini 6 tahun Pak, cuman kasus korupsi Kementerian Agama dana haji sampai jual beli jabatan. Oh my god. Kasus korupsi haji
dituntut 11 tahun penjara. Oke, jadi banyak sekali versi, ada yang 11 tahun, ada yang apapun, enggak tahulah berapa tahun. Intinya di sini mereka korupsi uang haji, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu orang udah niatnya mau baik, mau gimana ya, maksudnya kita bakal haji nih, senang nih, dan orang pastinya menyetorkan uang itu sudah percaya tuh, udah percaya Kementerian Agama, pasti mereka alim gitu kan. Maksudnya orang ini astagfirullah, tidak tahan dan godaan uang, relakan agama, iman, dan juga harga diri. Astagfirullahaladzim. Dan emang ya banyak kasus tentang seperti Al-Quran tadi, terus juga dana haji, dan lain sebagainya. Dan ini sangat memprihatinkan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang ada di sana, ya, saya sarankan deh untuk benar-benar mengajarkan anaknya itu tentang agama gitu kan. Dan tidak ada salahnya untuk memasukkan anak itu dalam pesantren. Jadi video ini bukan untuk menakut-nakuti ya. Bukan nakut-nakuti anak Anda untuk jangan masuk pesantren. Bahkan di luar kadang lebih beringas lagi. Tapi kita bisa memastikan tuh, ada beberapa pesantren yang terkenal. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau masuk ke dalam, memasukkan anaknya dalam sebuah pesantren, pastikan legal pesantren itu udah jelas gitu. Di mana ininya, di mana tempatnya, apa saja yang jadi dipantau terus gitu. Jadi tidak serta-merta naruh anak, kirim per bulan, tidak dihiraukan. Oke, langsung saja ya. Ini yang baru-baru viral sekitar 1 bulan belakangan ini, yaitu gonggongan anjing itu ya. Jadi teman-teman udah pada tahu lah, yang mungkin sahabat subscriber yang berapa hari yang lalu nonton video saya sempat bahas itu. Nah, kali ini untuk itu kita lihat video selanjutnya. Kita ulang lagi ya, biar teman-teman lebih yakin gitu kan. Nah, ini dia nih. Ini dari Kementerian Agama juga, Masya Allah ya, luar biasa. Mana ini? Ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Siap. Di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus menghargai. Itu aja intinya. Oke. Itu aja intinya ya. Nah, jadi itu Bapak itu sudah kasih tahu intinya. Itu aja intinya tadi. Oke. Nah, berhubung video ini kemarin sudah sempat saya reaction juga. Jadi teman-teman yang kepo dengan satu video yang baru viral ini, silakan nonton scroll aja lah di YouTube, di konten saya itu ada, ntar itu saya bahas tentang itu. Oke. Nah, oke teman-teman, cukup sekian video kita kali ini. Sekali lagi saya bilang, ini saya tidak mengungkit suatu masalah, cuman membuat kalian tuh berpikir bahwa memang Indonesia sekali lagi tidak baik-baik saja. Maka dari itu, cetaklah generasi baik untuk anak Anda, persiapkan dari dini. Jangan nonton TikTok joget terus anak Anda itu, ntar bisa rusak kotaknya. Oke, daripada itu, mungkin ada video saya di sini kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan, ataupun kurang jelas. Nah, nanti kalian bisa, ini saya cuma menjabarkan temanya aja. Jadi selebihnya kayak misalnya tentang pencabulan, tentang ini kalian bisa tahu sendiri berita awal mulanya gimana gitu ya. Jadi kalian jangan monoton dengan video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan pastikan kalian mengikuti saya di Instagram Minion Stripkaya. Srikaya. Minion Kaya gitu ya. Terus juga Nasrdain 01. Oke, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.